Halo Sobat Donghua, masih betah nggak nih nongkrong di sini? Kita lanjut ke episode berikutnya ya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil lolos dari bahaya Qi Baihun dan Simu. Namun identitas musuh sebenarnya masih misterius. Dalam keadaan pingsan, dia memulihkan kembali ingatannya tentang Chen Xianyuan yang pernah berkorban demi dirinya. Ingatan itu membangkitkan tekad baru untuk mengungkap rahasia divisi pengendali kehidupan serta menara si Chen. Seluruh kenangan tentang Chen Xianyuan yang selama ini tersegel di dalam diri Xiaoyan runtuh seketika, bagaikan belenggu yang dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat. Semua itu membeludak di benaknya tanpa ampun. Di saat itu pula, dia akhirnya kembali melihat dengan jelas wajah lembut yang selalu menatapnya sambil tersenyum. Senyum hangat yang dulu menjadi ketenangan dalam hidupnya. Dia juga kembali merasakan kehangatan saat Chen Xianyuan menggendong kelinci es Pingyun, sebuah rasa nyaman yang tak bisa ditiru siapapun. Ingatan-ingatan tentang segala pengalaman mereka di dunia Suanin dan semua yang pernah dia jalani kembali memenuhi hatinya. Barulah Xiaoyan menyadari alasan sebenarnya mengapa dia menangis saat melihat sosok Chen Xianyuan yang baru saja dia temui. Karena semuanya membangkitkan rasa kehilangan terdalam dalam dirinya. Namun kesadaran itu juga membuatnya tersentak. Sebelum dia masuk ke dalam mimpi ilusi tadi, seseorang telah menyerangnya dengan kekuatan mematikan. Dengan nafas terengah, Xiaoyan terbangun sepenuhnya. Kesadarannya langsung menyapu seluruh area, mencoba mencari keberadaan jiwa yang sebelumnya menyerangnya. Kekuatan jiwanya tersebar seperti badai, dan benar saja, seperti yang dia duga, jiwa itu belum lenyap meski tubuh pemiliknya sudah hancur. Jiwa itu berusaha kabur, namun terlalu lambat. Bahkan selama waktu tersebut, dia belum mampu keluar dari jangkauan kekuatan jiwa Xiaoyan. Dengan satu gerakan halus, Xiaoyan menangkap jiwa itu kembali. Menyadari keadaan kritis, jiwa itu langsung berusaha meledakkan diri agar rahasianya tidak terbongkar. Tetapi di bawah tekanan kekuatan jiwa Xiaoyan yang begitu mengerikan, usaha itu tidak ada artinya. Bahkan menghancurkan dirinya pun dia tidak sanggup. Melihat jiwa yang bergetar ketakutan di hadapannya, Xiaoyan akhirnya paham bahwa meski dia sempat kehilangan ingatan, dia tetap mengambil keputusan yang benar. Sosok Chen Xianyuan yang dia lihat sebelumnya adalah palsu. Ada seseorang yang sengaja menjebaknya. Namun Xiaoyan tidak tergesa-gesa melakukan pencarian jiwa. Dia memejamkan mata, duduk bersila, dan kembali menenangkan dirinya. Di sisi lain di lautan mimpi, di tempat Gouyan berada, Xuan Huang yang awalnya melihat Gouyan enggan turun tangan, akhirnya terpaksa memuji kekuatan Gouyan setelah melihat kilatan biru miliknya menyapu dan hampir menutupi seluruh area. Si mata besar ini benar-benar luar biasa, gumam Xuan Huang. Larangan waktu saja bisa dia runtuhkan 3 bagian hanya dengan satu sapuan cahaya biru. Bahkan di 9 dunia, metode seperti ini termasuk yang paling puncak. Bahkan diriku, Raja Huan Meng sekalipun tak ada apa-apanya dibanding dia. Gouyan menatapnya dengan ekspresi aneh. Jelas tidak mengerti mengapa Xuan Huang merangkai pujian yang terdengar seperti menipu anak kecil. Gouyan mendengus kesal. Setidaknya aku lebih suka melihatmu dibanding si pria kejam 1000 pisau itu. Kalau aku mau, cukup satu hantaman saja sudah bisa menghancurkan larangan waktu ini. Kalau saja kau lebih kuat sedikit daripada si brengsek itu, aku bahkan mau mengikutimu selamanya dan menjadikanmu saudaraku. Dia menatap Xuan Huang dengan penuh penyesalan. Xuan Huang hanya tertawa canggung. Hahaha, aku memang bukan tandingan sang makhluk tertinggi. Bagaimanapun juga, beliau tetaplah sang makhluk tertinggi. Setelah itu, Gouyan menarik kembali cahaya birunya hingga sebesar telapak tangan. Dia mengamati sekitar dan baru menyadari bahwa Xiaoyan telah menghilang. Tak lama kemudian, Gouyan berubah menjadi sebuah gulungan cahaya kecil berputar-putar dan jatuh di bahu Long Yi seolah di dekat Long Yi ia merasa lebih aman. Dalam 3 hari, larangan ini akan sepenuhnya runtuh. Suara Gouyan menggema. Hingga saat ini, area tersebut masih sunyi. Tidak ada makhluk kuat yang datang. Pembukaan rahasia dunia Sanhai memang membutuhkan waktu sangat lama. Dan hanya para ahli yang terus-menerus menghancurkan segel yang bisa mempercepatnya. Dalam waktu sesingkat ini, bahkan makhluk-makhluk kuat dari Huang Meng belum tentu sempat tiba. Sedangkan Xiaoyan, entah kemana dia pergi. Xuan Huang mencari-cari jejaknya. Namun baik aura maupun bayangan telah lenyap. Xin diperlihatkan di tempat Xiaoyan berada. Kebangkitan pemahaman dan peningkatan. Melepaskan bukan berarti tanpa perasaan. Hanya dengan melepasnya, barulah seseorang bisa melihat keinginan sejati. Gumam Xiaoyan, dia baru memahami semuanya. Bahkan saat ajal menjelang, Chen Xianyuan masih membentangkan jalan baru baginya untuk melangkah lebih jauh. Pada saat ini, tinju Xiaoyan mengepal. Dalam sekejap kekuatannya melonjak. Kekuatan dunia Sanhai berdatangan dari segala penjuru dan berusaha memasuki tubuhnya. Namun sebagai pemilik pemahaman dan kekuatan ilahi, Xiaoyan tidak memerlukan keberuntungan tambahan untuk menerobos.
Justru dunia Sanhai lah yang berusaha merebut hatinya, seolah ingin menjalin hubungan baik dengannya dengan menyerahkan keberuntungan tersembunyi. Karena itu, Xiaoyan menerimanya dan memberi hormat kepada dunia Sanhai yang telah memberinya berkah. Penciptaan jurus tingkat super, 3 jari menghancurkan jiwa. Awal dan akhir, perjumpaan dan perpisahan. Aku akhirnya memahami jalan keluarku sendiri. Kekuatan jiwa Xiaoyan bergolak mengerikan. Dia mengangkat tangan, lalu satu jari menuding ke udara. Jari penekan jiwa. Jari raksasa dengan kabut putih melingkar tercipta di depan dirinya, mengandung kekuatan untuk menundukkan semua jiwa di dunia. Jari sumber asal. Dia merapatkan jari telunjuk dan tengah, menusuk ke depan. Kekuatan jiwa berubah menjadi spiral tajam yang mampu merobek inti jiwa manapun. Jari ini bukan hanya kekuatan jiwanya sendiri, tetapi juga membawa kekuatan sensi. Jika dia memadukan kekuatan dari dunia lain, kekuatannya akan meningkat berkali lipat. Yang ketiga, jari kembali ke kosongan. Dengan telapak tangan menghadap ke atas, dia meremas udara. Ini bukan jurus membunuh, melainkan teknik untuk memurnikan serpihan jiwa yang hancur agar bisa diserap atau diberikan kepada orang lain. 3 jari ini disebut 3 jari menghancurkan jiwa. Jurus tingkat transendensi yang dia ciptakan sendiri setelah menembus belenggu iblis hatinya dan mengembalikan seluruh kenangan Chen Zhen Yuan. Pada saat ini dengan satu ayunan tangan, semua ilusi di sekitarnya lenyap. Tingkat kekuatannya naik dari batu sumber tingkat ketiga menuju transendensi tingkat keempat, lalu ke tingkat keabadian. Dia selangkah lebih dekat menuju level tertinggi, namun tak ada kegembiraan di matanya, hanya keheningan dan kesedihan. Semua ini adalah kebenaran yang menyakitkan. Jadi penyegelan ingatan itu bukan untuk membuatnya melupakan Chen Zhen Yuan. Sebaliknya, Chen Zhen Yuan sendiri yang pernah berkata bahwa dia tidak boleh melupakannya. Segala penyegelan itu hanyalah cara terakhirnya untuk meninggalkan anugerah bagi Xiaoyan. Dia adalah perempuan yang telah menjalani hubungan sedalam suami istri dengannya, namun tidak pernah menuntut gelar, tidak menuntut pengakuan, tidak meminta apapun. Semua yang dia lakukan hanya demi masa depan Xiaoyan. Bagaimana mungkin Xiaoyan tidak tersentuh? Wanita itu, aku harus kembali ke alam Xuanyin. Jika aku bisa kembali ke momen sebelum pertempuran yang membuatnya gugur, mungkin aku bisa mengubah takdirnya. Jari-jari Xiaoyan menggenggam kuat, mata dipenuhi tekad. Jika dia bisa menyelamatkan Yun Yun, maka dia juga memiliki kesempatan menyelamatkan Chen Zhen Yuan. Namun berbeda dari Yun Yun, yang dia temui di Xuanyin hanyalah sisa jiwa Chen Zhen Yuan. Dia belum tahu apa harga yang harus dia bayar untuk membangkitkannya kembali. Namun apapun itu, dia siap menanggungnya. So, inti cerita di episode kali ini, Xiaoyan memulihkan ingatannya dan sadar bahwa Chen Zhen Yuan yang ia lihat adalah tipuan. Setelah menghancurkan ilusi dan naik ke tingkat kekuatan, dia memahami bahwa Chen Zhen Yuan sengaja meninggalkan kesempatan itu untuknya. Tersentuh oleh pengorbanannya, Xiaoyan bertekad kembali ke Xuanyin untuk mencoba mengubah takdir dan menyelamatkannya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.